Selamat pagi anak-anak. Yang pertama harus kita perhatikan di bagian atas ini, di sini ada line, ya di sini ada rule, ya garis, ya. Nah garis ini ada kegunaannya, ya, terutama ketika kita membuat paragraf. Nah bagian atas ini first line indent ini baris pertama. Jadi ketika kita untuk membuat paragraf, karena alinea paragraf itu kan agak ke dalam, maka kita klik yang bagian atasnya saja. Kita klik, tahan yang bagian atas saja ya. Kemudian kita letakkan di posisi dimana nanti kita akan memulai paragrafnya. Kita lepaskan di situ. Ya, ulang ya. Ini tadi ada tempatnya, tempat di awal. Terus yang kita lakukan, kita letakkan di sini. Ketika ada muncul tulisan first line, maka tekan kiri mouse, tahan, jangan dilepas ya. Baru tarik ke sebelah kanan sampai di ukuran 20 di situ. Baru lepaskan kalau sudah sampai di sana ya. Nah, sekarang kita akan mengetik. Ya, Bapak akan mengetik. Bapak akan coba ketik teks ini. Teks ada satu buku yang Bapak baca dan Bapak akan coba ketik teksnya. Kemunculan KTSP sebenarnya sudah terendus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Persisnya pasal 36 ayat 2. Juga ada apa yang disebut kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK yang diluncurkan 2 tahun sebelum KTSP secara eksplisit telah diamanatkan pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 2003. Nah, ini baru paragraf pertama. Nah, setelah selesai paragraf ini, baru kita klik enter. Jadi dari awal tadi kita belum tekan enter. Ya, mulai dari sini kita ketik ya sampai ke sini tidak pernah kita tekan enter. Yang kita tekan hanyalah spasi. Ya, tombol spasi di keyboard. Untuk apa? Untuk memberikan jarak antara kata. Nah, setelah selesai ini sudah berada di akhir kursornya berada di akhir paragraf, baru kita tekan enter. Ya, tekan enter. Ya, maka dia akan kembali ke posisi yang pertama tadi.
ya, ke posisi yang pertama. Oke, baru kita akan lanjutkan dengan paragraf kedua. Ini Bapak ketik beberapa paragraf, 2 paragraf aja. Ada pendapat KTSP menggantikan KBK. Kiranya pendapat ini tidak tepat, baik KTSP maupun KBK diamanatkan produk hukum yang sama, yakni Undang-Undang SIS Diknas 2003. Nah, ini berakhir. Terus kalau masih ada lanjutan dari paragraf ini, ya kita tetap hanya kasih spasi aja, spasi, teruskan lagi. Mungkinkah suatu butir menegasikan butir, mungkinkah suatu butir ketentuan hukum dalam sebuah produk hukum menegasikan butir ketentuan lain dalam produk hukum yang sama. Nah, itu pertanyaan. Ya, kita ganti dulu hukum itu. Nah, ini sudah selesai paragraf kedua. Jadi kita letakkan kursor di akhir paragraf, baru kita tekan enter. Ya, jadi setelah kan ada di tengah, berarti Bapak akan ubah perataannya menjadi center. Ya, ada di tengah-tengah. Ya, oke. Kemudian baru diketik. Nah, judulnya misalnya perbedaan, pandangan aja ya, pandangan umum mengenai kurikulum. Jadi dia rata tengah. Nah, supaya kelihatan bahwa ini judul, kita bold, kita tebalkan. Oke, jadi ini rata tengah. Ya, kalau mau bikin puisi rata tengah, tinggal atur dulu rata tengahnya, baru ketik. Boleh juga seperti itu. Ya, tadi udah rata kiri, rata tengah sudah. Sekarang rata kanan. Ya, Bapak akan coba kasih rata kanan. Yang bagian bawah saja kita bikin ya. Rata kanan berarti kita blok dulu mana teks yang akan kita ubah menjadi rata kanan. Ya, rata kanan kita blok semua ini tadi teks, kemudian kita klik align right. Ya, kita klik. Nah, maka dia akan meratakan kanan. Kiri dia tidak peduli mau rata enggak. Yang penting kanannya yang jadi prioritas, itu harus rata dulu. Ya, jadi itu maksudnya rata kanan. Ya, bisa dibedakan ya. Ini rata kanan, Bapak akan kasih warnanya warna hijau. Kurang terang. Nah, kurang jelas ya. Warna biru. Ya, warna biru rata kanan. Kemudian ini
tadi rata, ini Bapak kasih rata kiri aja ya, rata kiri. Jadi dia akan bagian kirinya akan rata, sedangkan yang kiri kanannya itu tidak peduli dia, yang penting kirinya prioritas rata dulu ya. Oke, jadi ini tadi center ya, ini bagian center, terus ini rata kiri, line left, terus ini apa, line right, rata kanan ya. Jadi misalnya nih itu kan yang sudah diketik ya. Sekarang misalnya Bapak pengen rata kiri, ya sudah, nggak, udah rata kiri kan, tinggal ketik aja ya. Di masa pandemi kita harus hati-hati dengan orang yang berbicara, jangan orang berbicara ya, dengan orang lain. Caranya jaga jarak, pakai masker, dan pakai masker aja ya. Oke, ini rata kiri ya. Misalnya Bapak mau rata kanan, oke, kita klik ini ya. Tanggal berapa hari ini? Selasa, Jumat, tanggal berapa hari Jumat? Tanggal 23 Jumat 23 Oktober 2020. Jadi ini rata kanan. Nah, sekarang Bapak akan copy ini dengan tujuannya untuk mengaplikasikan cara membuat rata kiri rata kanan ya. Ini Bapak blok, awalnya ini kan rata kiri, jadi kita kasih rata kiri dulu. Nah, sekarang yang dua paragraf yang barusan Bapak copy di bawah itu Bapak blok, kemudian Bapak atur rata kiri rata kanan. Tujuannya supaya di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu bisa teratur ya, rata. Nah, coba pakai apa? Pakai justify. Nah, kita tinggal klik di sini di atas, klik ya, maka dia akan rata kiri rata kanan ya, rata kiri rata kanan. Dari sini terlihat bahwa apa, hasil pengetikan kita itu terlihat rapi. Oke, itu bagian yang kedua yang kita pelajari. Sekarang bagian yang ketiga untuk penomoran ya. Penomoran kita ada dua ya, bisa menggunakan simbol dan juga bisa menggunakan numbering. Numbering itu nomor atau angka ya. Nah, icon yang kita gunakan adalah yang pertama ini ya, ini bullets, yaitu dia menggunakan simbol ya. Kalau ini adalah kita berarti menggunakan numbering untuk penomoran. Nah, kita coba dulu yang penomoran ya, pakai angka. Jadi yang pertama, contohnya ini kita ketik jenis-jenis hobi ya, jenis hobi peserta didik. Nah, itu kan diurutkan ya. Kalau diurutkan berarti kita menggunakan kedua ini ya, antara
simbol dan nomor atau angka. Nah, kita coba yang nomor. Ketika kita klik dulu yang ada tanda panah kecil. Nah, nanti akan muncul di sini. Di sini ada beberapa modelnya. Kita mau pilih yang angka seperti ini, ya 1, 2, 3. Ya. Terus atau kita mau pilih yang pakai huruf. Ya, ini huruf besar, ini huruf kecil. Nah, kita coba yang bagian ini, numbering, ya 1. Kita tinggal ketik, misalnya hobi renang, baca buku, apalagi hobi rekreasi, itu hobi enggak tuh? Apalagi hobi main bola, ya main bola, hobi bermain bola, ya, dan lain-lain, ya. Jadi ini menggunakan huruf. Nah, contohnya ini terlalu ke dalam, kita tinggal blok aja, blok, geser. Nah, ingat yang digeser paling bawah saja kita geser, paling bawah kita geser supaya ini rapi, ya. Nah, yang kedua kita coba yang pakai bullets, ya, atau simbol. Misalnya kita ketik peralatan belajar, ya, peralatan belajar, antara lain kita pakai simbol. Nah, seperti yang tadi juga kita klik yang ini tadi sebelah kan, yang ini ya, bullet yang simbol, kita klik di sini di tanda panahnya kecil, tanda panah yang kecil. Nah, ini ada beberapa contoh yang diberikan, ya. Kita pilih yang sebelah ini. Nah, misalnya meja belajar, lampu belajar, apalagi kursi belajar, apalagi lemari buku, nah, dan lain-lain. Jadi begitu cara mengaplikasikannya. Jadi kalau itu dokumen yang kita ketik itu ada hubungannya dengan penomoran atau mengurutkan, ya 1 sampai berapa, ya kemudian pakai simbol. Nah, ini ada dua caranya, ada dua pilihan kita, yang pakai bullets atau yang pakai penomoran, ya. Jadi kita tinggal pilih sesuai dengan yang dibutuhkan, ya, pakai numbering. Oke, tuh. Nah, ini kita pindahin, boleh kita pindahin, kita blok dulu, kita pindahin seperti yang tadi, bagian bawah saja. Ketika sampai di bawah pointernya, tekan kiri mouse, tahan, geser. Kalau sudah pas di tempat yang kita inginkan, baru lepas. Oke, lanjutkan. Udah selesai kan? Ya, jadi ini materi yang sudah kamu pelajari dan sekarang udah tahu cara mengaplikasikannya. Pada saat nanti kamu tatap muka, ya tinggal mempraktekannya saja. Bagi yang anak-anak yang punya komputer di rumah, silakan dipraktekkan, ya. Dan kalau tidak, ya tinggal tonton aja ini berulang kali supaya tahu dulu caranya. Kalau kita udah tahu cara, mah tinggal melakukannya, ya. Tapi kalau kita nggak tahu cara sama sekali, ya maksud Bapak itu caranya ini benar-benar kamu pahami, ada di otak kamu, ya, sehingga pada saat nanti praktek nggak perlu lihat buku lagi karena sudah tahu. Oke ya anak-anak, ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Nah, untuk hari ini tidak ada
tugas untuk menyalin catatan. Bapak hanya minta kamu untuk menonton penjelasan dari materi minggu yang lalu. Ya. Kenapa sengaja Bapak kasih hanya video saja? Supaya kamu fokus menonton video ini. Ya, kalau Bapak kasih salinan kemudian kamu tonton video, bisa saja kamu hanya salin catatan, tidak menonton videonya. Jadi pastikan hari ini ketika kamu tonton, kemudian nanti di akhir tontonan ini, di akhir daripada video pembelajaran ini, jangan lupa ketik nama di kolom komentar bawah. Ya, kolom komentar bawah sebagai tanda hadir. Ya, nama panggilan saja. Ya, nama panggilan di sekolah. Jangan sampai nama panggilan yang Bapak nggak tahu siapa dia. Ya, oke, itu aja. Semoga dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat bagi kamu untuk masa depan kamu. Selamat siang semuanya, tetap semangat belajar.